Bade memerankan selaku centeng. Bade memerankan Nani Abdi None. Bade memerankan selaku narator. Bade memerankan Nani Abdi Denes. Bade memerankan selaku Nyi Asih. Bade memerankan Nani Abdi Ajeng. Bade memerankan selaku Nyai Edith. Bade memerankan Nani Abdi Kalista. Bade memerankan selaku Nenek. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Baru ada sebuah desa yang pemuda kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun, meski begitu, para penduduk desa itu tetap miskin kekurangan. Hari masih sedikit gelap dan embun masih berganggu di luar. Namun, para penduduk sudah bergegas menuju sawah ke kota. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah tumbuh dan bergabung ada seorang pemuda bernama Nyai Edith. Nyai Edith adalah orang terkaya di desa ini. Rumahnya mewah, kehidupannya sangat luas karena harus cukup melakukan padi yang diberinya dan sungguh tani di desa itu yang sungguh kaya dan bukan dengan sukarela para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Edith. Mereka terpaksa menjual hasil panennya dengan harga murah. Kalau tidak ingin cari perkara dengan senteng-senteng semua Nyai Edith. Lalu, jika pasukan padi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyai Edith dengan harga yang melambung tinggi. Wah, apa yang sudah bilang tidak tahu seperti ini? Kenapa ya keluarga miskin dari ini? Wah, aku juga tidak tahu. Dan kencang aku, nanti ada yang dengar. Sama harus sabar, nanti juga akan datang ke pasar istighfar bagi orang yang sudah berbuat adanya pada lain. Dan Tuhan mah tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyai Edith sedang memeriksa lumbung padinya. Garja, Garja, gimana kamu? Bilang nih, bagaimana? Apa masih makan di sini? Beres nih. Belum periksa lumbungnya nih. Lumbungnya sudah penuh di saluran. Bahkan beberapa masih kita biarkan di luar karena tetap matang. Hahaha. Sebentar lagi pasti mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padiku. Aku akan semakin kaya. Bagus, awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat yang lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Benar saja, beberapa minggu kemudian, para penduduk desa mulai menghabiskan bahan makanan. Bahkan, banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara itu, Nyai Edith selalu berpesta murah dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Aduh Pak, bagaimana nih Pak? Persediaan beras kita sedang nipis. Bagaimana nih Pak? Kita tahu harganya sekarang 5 kali lipat dibanding saat kita jual dulu. Bagaimana nih Pak? Padahal kita masih perlu milik peperangan yang lain. Ya Tuhan, berilah kami keringanan atas beban yang kami pikul. Amin. Begitulah teman para penduduk desa atas kesewenang dengan Nyai Edith. Suatu siang yang panas dari ujung desa nampak seorang nenek yang berjalan terhubung. Dia melewati permukiman penduduk dengan tatapan penuh hebat. Kasihan lihat para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena fatwa seseorang saja. Seperti
Sepertinya hal ini harus segera diakhiri. Dia berjalan mendekati seorang penduduk yang sedang menumbuk padi. Nyi, saya mau numpang tanya. Ya, Nek, ada apa ya? Di manakah saya bisa menemukan orang yang paling terkaya di desa ini? Oh, Nek, ini sudah dekat, Nek. Nenek tinggal lurus saja. Lalu Nenek akan berjalan. Lalu Nenek belok kiri. Lalu Nenek akan menemukan rumah yang sangat besar. Itulah rumah Nyi Endit. Tapi memangnya Nenek ada perlu apa sama Nyi Endit? Saya hanya mau minta sedekah. Ah, cuma saja saja. Coba kalian kasih. Kalau Nenek lapar, Nenek bisa makan dari rumah saya. Itu seadanya. Tidak perlu. Saya hanya mau tahu reaksinya bahwa ada pengemis tua yang minta sedekah ke dia dan oh ya, tolong beritahu para penduduk yang tinggal di desa ini untuk bersiap-siap mengungsi karena banjir besar akan datang. Nenek bercanda ya? Mana mungkin ada yang besar di situ haram. Nenek tidak bercanda. Aku adalah orang yang akan memberikan pelajaran bagi si Endit. Maka dari itu, bersiap-siap dan mengungsi. Bawalah barang-barang berharga milik kalian. Setelah itu, si nenek pergi mendekati Nyi Asti yang masih bengong. Sementara itu, Nenek Endit sudah menikmati hidangan yang berlimpah. Demikian pula para cintanya. Si pengemis tiba di depan rumah Nenek Endit dan langsung dihadap oleh para cintanya. Hei pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak oleh kakimu. Saya hanya mau minta sedekah. Sudah 3 hari yang lalu saya nggak makan. Apa peduliku? Emangnya aku bapakmu? Kalau makannya beli, jangan minta. Cepat pergi dari sini sebelum saya seret. Tapi si nenek tidak bergeming di tempatnya. Nyedek, keluar nyedek, saya mau minta sedekah. Nyedek, Cinta-cinta itu berusaha menyelesaikan dan terus menjadinya. Tapi tidak berhasil. Siapa sih yang lihatnya duluan? Kamu orang makan aja. Hei, kenapa kamu nenek tua? Kenapa kamu teriak-teriak di depan semua orang? Saya hanya mau minta makanan, mungkin masih ada sisanya. Sudah 3 hari yang lalu saya nggak makan. Lah, gak makan kau minta sama aku? Tidak ada, cepat pergi dari sini. Nanti banyak lalat nyium kamu. Si nenek bukannya pergi, tapi malah menanjakkan tongkatnya ke tanah. Lalu memandangnya yang pergi dengan penuh amarah. Adek, selama ini Tuhan memberimu rezeki yang berlimpah. Kau enggak bersyukur, kau kikir. Sementara para penduduk yang tinggal di sini menderita kelaparan, kamu menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang menderita kelaparan itu. Mulai hari ini, kamu akan menerima hukumanmu. Hahaha, kau akan hukumku. Tidak salah nih. Kau tidak lihat centeng-centengku banyak sekali. Sekali hukum saja, kau pasti mati. Tidak perlu repot-repot untuk mengusir aku dari sini. Aku akan pergi dari tempat tersebut jika engkau bisa mencabut tongkat ini dari tanah. Dasar nenek gila, apa susahnya nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun, aku pasti bisa. Lalu nenek pun mencoba mencabut tongkat itu dengan satu tangan. Ternyata tongkat itu tidak bergeming. Dia coba dengan dua tangan, dan tidak bergeming juga. Sialan, centeng, cepat cabut tongkat itu. Setelah sampai tidak tercabut, baju kalian akan kotor. Centeng-centeng itu mencoba mencabut tongkat itu dari tangan. Namun, meski sudah ditarik oleh centengnya, tongkat itu juga tidak bergeming. Ternyata tenaga kalian tidak berapa. Aku akan mencabut tongkat itu dari tanah.
berair yang sangat deras. Adik, inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata dari para penduduk. Kini hartamu dan engkau akan tenggelam di sini. Setelah demikian, si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Endi yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Sialan, bagaimana dengan harta-hartaku? Aku harus menyelamatkan harta-hartaku. Nyai Endi pun berusaha menyelamatkan hartanya. Jadi bukan. Oh iya ya, itu kan Nyai Endi. Mau kita selamatin nggak ya? Tidak usah, kamu tidak ingat. Dia pas berkorban juga di kita. Mungkin juga itu hukuman dari Tuhan. Para petani itu pun berlari ke danau dan Nyai Endi pun tenggelam di sana. Pesan moralnya adalah pentingnya bersikap dermawan, tidak murah hati, dan tidak bersikap kikir, sombong,